warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Hibati fillah a'azzakumullahu jami'ah. Ikhwan wa akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan kajian rutin kita. Insyaallah ta'ala seperti biasa. Sebelum kita mulai, kita setor hafalan terlebih dahulu. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Ahsanallahu ilaikum. Al-hadithul khamisu wal 20 an Abi Dharr radhiyallahu anhu aidan anna unasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu lin nabiy sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah dhahaba ahlu ad-duthur bil ujur yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu wa yatasaddaquna بفضول أموالهم قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر رواه مسلم بارك الله فيكم أحسن الله إليكم. Yallah. Tafadhal. Berikutnya. Siapa lagi? Tafadhal. بسم الله. الحديث الخمس والعشرون عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال أوليس قد جعل الله لكم فيما تصدقون إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تحليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر وكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر رواه مسلم بارك الله فيك. Barakallahu fikum. Selanjutnya siapa? Silakan. Tafadhal. Nah ini kalau banyak yang hafal jadi enak menjelaskannya. Al-hadithul khamis wal 20 an Abi Dharr radhiyallahu anhu aidan anna unasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu lin nabiy sallallahu alaihi wasallam
ya Rasulullah, dhahaba ahlud duzur bil ujur yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Qala awalaysa qad jalallahu lakum ma tasaddaquna bih. Inna bi kulli tasbihatin sadaqah wa kulli takbiratin sadaqah wa kulli tahmidatin sadaqah wa kulli tahlilatin sadaqah wa amrun bil ma'rufi sadaqah wa nahyun an munkarin sadaqah wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Qalu ayati ahaduna sahwatahu wa kana lahu fiha ajrun. Qala ara'aytum law wada'aha fi haramin law wada'aha law wada'aha fi haramin wa kana alaihi akan ada istifham. akana alaihi wizrun. Hmm. Fakadzalika idza wadaha fil halali wa kana lahu ajrun. Rawahu Muslimun. Baik. Siapa lagi? Sudah? Tafadhal. Bismillah. Al-hadithu al-khamis wal ishrun an Abi Dzarrin radhiyallahu an aidan anna unasan ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu li Nabi sallallahu alaihi wasallam Sallallahu alaihi wasallam. ya Rasulullah zabat dusuri bil ujur yusalluna kama nasumun yusalluna kama nusalli Hmm. yasumuna kama Wa wa yasumuna yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Hmm. Qalu ara'aytum awalaysa qad ja'alakum fi amwalihim. Taib. Yakfi. Perlancar lagi hafalannya. Siapa lagi yang mau? Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Ahsanallahu ilaikum. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala al-hadithul khamis wal ishruna an Abi Dzarrin radhiyallahu anhu aidan anna unasan min ashabi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qalu lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulallahi dhahaba ahlu dusuri bil ujuri yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Qala awalaysa qad ja'ala Allahu lakum ma tasaddaquna inna bi kulli tasbihatin sadaqah wa kulli takbiratin sadaqah wa kulli tahmidatin sadaqah wa kulli tahlilatin sadaqah wa amrun bil ma'rufi sadaqah wa nahyun an munkarin sadaqah wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Qalu ya Rasulullah ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajr. Qala ara'aytum law wada'aha fi haramin akana alaihi wizr. Fiha. Akana. Qala ara'aytum law wada'aha fi haramin akana fiha wizr. Akana alaihi fiha. Akana alaihi wizr. Fakadzalika idza wada'aha fil Akana alaihi fiha. Fakadzalika idza wada'aha akana lahu ajr. Rawahu Muslim. Taib. Halas? Sudah? Silakan. Harus lancar ya. Anda batasi. Salahnya hanya boleh 2 kali. Bismillah. Qala al-musannif rahimahullah al-hadithul khamis wal ishrun an Abi Dzarrin radhiyallahu anhu aidan anna unasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam
قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وفي بطع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر رواه مسلم. Masya Allah. Lancar ya. Jazakallah khair. Baik, sisa 3 perpunya. Stok kita terbatas. Baik. Masih ingat pertanyaan kita yang pekan lalu? Siapa yang ingat pertanyaan pekan lalu sebelum kita mulai? Ada yang ingat? Lupa? Hah? Apa pertanyaannya? Bencana. Apa masalahnya kemarin? Ya. Ya, ketika terjadi bencana alam misalnya banjir atau tsunami atau gempa, yang ditimpa itu bukan hanya orang yang berbuat zalim, tapi yang terkena juga semuanya yang ada di situ. Baik anak-anaknya, orang yang tidak berdosanya, semua kena di situ. Pertanyaan, dalam hadis yang kita bahas pada pertemuan lalu, Innallah inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altu bainakum muharrama fala tazalamu. Kan begitu bunyi hadisnya. Saya telah mengharamkan kezaliman atas diriku. Apakah itu dikatakan zalim atau tidak? Ketika Allah juga menyiksa orang yang tidak bersalah. Anak-anak tidak bersalah. Orang yang tidak melakukan dosa tidak bersalah. Tapi mereka juga ikut terkena dampak. Akibat gempa bumi karena Allah tidak memilih-milih. Gempa bumi tidak memilih-milih. Banyak juga anak-anak kecil yang tidak berdosa juga ikut mati. Pertanyaan, apakah itu kezaliman atau tidak? Kezaliman dari Allah atau tidak itu? Ada yang dapat jawabannya? Wah, waktu kita habis untuk pertanyaan ini. Ada enggak yang dapat jawabannya? Enggak ada. Kan Allah haramkan kezaliman. Pertanyaannya, ketika orang bersalah disiksa juga bersama orang-orang yang tidak bersalah, itu zalim apa tidak? Kena musibah juga mereka bersama orang yang kena musibah. Kalau tidak, apa dalilnya? Ah, ini yang disuruh cari pekan lalu. Tidak ada satupun yang datang dengan jawaban. Antum? Dalilnya. Serta penjelasan dalil. Kalau begitu kita tunda pekan depan. Gampang sekali jawabannya. Kalau ditahu. Taib. Kita masuk pada penjelasan hadis ya. Karena berhubungan tidak ada yang tahu. Begitu juga pertanyaan kedua. Apa pertanyaan kedua kemarin? Ya. Doa orang kafir yang zalim tetap Allah kabulkan padahal dia kafir. Kenapa bisa? Bukankah Allah sangat membenci orang kafir? Tapi ketika dia terzalimi dan dia angkat tangannya berdoa kepada Allah, Allah kabulkan. Coba, siapa yang bisa kasih penjelasan? Taib, terus hubungannya? Dan ada kaitannya dengan orang kafir. Kalau orang beriman yang dizalimi, bisa dimaklumi. Betul tidak? Tapi masalah orang kafir yang paling dibenci oleh Allah, ketika dia berdoa, Allah kabulkan. Walaupun yang didoakan ini orang mukmin. Kenapa bisa? Silakan nanti datang penjelasan dua-duanya pekan depan ya. Kalau tidak, nanti Anda jelaskan insya Allah. Kalau tidak diketemu jawabannya. Tapi dicari. Jangan tidak dicari. Baik, kita masuk. An Abi Dzar radhiyallahu taala anhu. Abi Dzar kita sudah lewat biografi singkatnya, betul tidak? Makanya dibilang sini kalimat aidha. Aidha itu artinya juga. Berarti sudah berlalu sebelumnya. Ya. Kita sudah bahas biografinya, jadi tidak perlu diulangi. Anna unasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada sekelompok manusia dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Unas itu jamak ya.
Ya, dalam riwayat lain itu min fuqara'il muhajirin, yaitu kalangan kaum miskinnya, orang-orang fakirnya dari kalangan muhajirin, yaitu orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Penyebab ya kebanyakan ya, bukan semua, kebanyakan kaum muhajirin itu fakir, itu karena mereka yang dulunya di Mekah mereka mata pencariannya adalah berdagang, kemudian setelah di Madinah mereka harus bertani, berkebun. Mereka juga tidak memiliki lahan, sehingga banyak di antara mereka yang fakir. Qalu, tapi mereka sahabat ya, ingat, ini bukan orang fakirnya biasa, orang fakir dari kalangan sahabat. Qalu, mereka berkata li Nabi SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, zahaba ahlud dusuri bil ujur. Ad-dusur itu amwal katsir. Ad-dusur itu artinya harta yang banyak, melimpah. Orang yang kaya raya. Zahaba ahlud dusur bil ujur. Ini yang paling penting. Bahwa mereka itu datang kepada Nabi bukan protes terhadap takdir. Kenapa saya miskin? Tidak. Bukan juga protes kepada Nabi karena mereka iri kepada sahabat yang kaya. Bukan. Tapi mereka bilang apa? Zahaba ahlud dusur bil ujur. Orang-orang kaya mereka ya bisa melakukan amalan yang banyak mendatangkan pahala. Bagaimana penjelasannya? Yusalluna kama nusalli. Mereka sholat sebagaimana kami sholat. Itu sholat ibadah badaniyah, ibadah fisik yang bisa dilakukan oleh orang kaya dan orang miskin, yang dilakukan oleh orang kaya dan orang miskin. Wa yasumuna kama nasum. Mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Itu juga ibadah badaniyah, ibadah fisik yang dilakukan oleh orang miskin maupun orang kaya. Tapi ada ibadah maliyah, yaitu ibadah harta yang hanya bisa dilakukan oleh orang yang punya harta tapi tidak bisa dilakukan oleh orang miskin. Yaitu apa? Sedekah. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Namun mereka bisa bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Kami tidak mampu karena kami miskin. Kami tidak punya harta yang berlebih. Bahkan di antara sahabat itu ada yang tidak mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Apalagi seperti kalangan siapa? Kalangan yang tinggal di masjid, siapa namanya? Al-Sufah. Abu Hurairah pernah seperti orang gila karena berhari-hari tidak makan, tidak minum. Saking begitunya kesusahan sebagian para sahabat. Tapi mereka tidak permasalahkan itu. Mereka itu memang bukan ingin mencari harta. Mereka tidak iri sama orang kaya. Mereka juga tidak ingin berlomba-lomba dalam masalah harta. Makanya mereka tidak bertanya masalah bagi ya Rasulullah, tolong kasih kami amalan bagaimana kami bisa kaya. Tidak ada pertanyaan begitu kepada Nabi. Ya Rasulullah tolong, yang seperti banyak hari ini orang bertanya ya, tolong kasih amalan supaya bisa banyak duit. Nah, ini berbeda dengan sahabat. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan mereka sangat semangat dalam masalah kebaikan. Pertama, di sini perlu diketahui. Di sini para sahabat datang kepada Nabi untuk menanyakan perkara yang bisa membuat mereka sama dengan saudara-saudaranya yang kaya dalam hal ibadah. Tolong kasih kami solusi. Kenapa bisa mereka menanyakan itu kepada Nabi? Karena mereka cemburu. Kenapa mereka bisa, saya tidak? Mereka ingin, kalau mereka bisa, kasih kami solusi lain. Dan ulama menjelaskan, cemburu itu dalam Islam, itu terpuji. Cemburu dalam kebaikan, itu terpuji. Yang tercela apa? Al-hasad, iri dan dengki. Perbedaannya apa? Kalau cemburu dalam bahasa Arabnya namanya ghibthah. Ghibthah. Seperti tafsiran hadis lain yang mengatakan la hasada illa fisnatain. Tidak boleh hasad kecuali pada dua perkara atau dua orang. Hasad di sini bukan hasad yang dimaksud di sini iri
atau dengki. Tapi yang maksud apa? Ghibtah, cemburu. Siapa mereka? Yaitu orang yang Allah beri ilmu dan dia ajarkan ilmunya. Itu yang pertama. Dan orang yang Allah beri harta dan dia infakkan hartanya di jalan Allah. Itu boleh kita cemburu kepada mereka. Kenapa? Karena orang yang berilmu, mereka tentu akan tinggi kedudukannya nanti di hari kiamat ketika dia mengajarkan ilmunya. Bagaimana caranya supaya kita juga bisa sama seperti mereka? Itu namanya cemburu. Ketika orang kaya, dia bisa bersedekah dengan hartanya. Dia bisa haji dengan hartanya. Dia bisa membangun sekolah dengan hartanya. Dia bisa membantu orang-orang yang membutuhkan dengan hartanya. Tentu derajatnya jauh lebih tinggi daripada orang yang tidak mengeluarkan harta. Itu juga perlu kita cemburui. Dan hal yang semacam ini banyak datang anjurannya di dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Dalam Al-Quran siapa yang tahu ayatnya? Tentang berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Apa lagi? Ayat yang lain seperti ketika Allah setelah menceritakan surga dan tingkatan-tingkatan kedudukannya, apa kata Allah setelah itu? Wa bidzalika falyatanafasil mutanafisun. Dengan demikian, maksudnya untuk memperoleh surga tersebut, hendaklah kalian bermunafasah, berlomba-lomba. Jadi itu anjuran dari Al-Quran, dari hadis. Contohnya apa? Kalau anjuran dari hadis, dari ayat ini. Berlomba-lomba dalam kebaikan, kita dianjurkan diberi keutamaan misalnya tentang soft pertama. Berarti kita di situ disuruh untuk berlomba-lomba untuk mendapatkan soft pertama. Dan banyak hadis-hadis yang semisal dengan ini menunjukkan bahwa dalam Islam itu sangat dianjurkan orang itu berlomba-lomba dalam kebaikan. Baik. Kemudian di sini disebutkan sifat sahabat. Sifat sahabat yang sangat semangat dalam mengerjakan kebaikan. Bahkan mereka diceritakan dalam riwayat lain, dalam riwayat Bukhari dan At-Tirmizi, mereka sambil menangis. Mereka sambil menangis ketika mereka tidak mampu ikut berperang. Ada suatu perang, kalau tidak salah perang Tabuk. Itu mereka sebagian tidak memiliki kendaraan untuk ke sana. Sebagaimana Allah ceritakan dalam surah At-Taubah. Wa 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajida ma ahmilakum alaih tawallaw wa a'yunuhum tafidu minad dam hazanan alla yajidu ma yunfikun. Ya, dan tidak berdosa orang yang apabila datang kepada engkau wahai Muhammad dan mereka ya memintamu memberi mereka kendaraan, lalu kamu mengatakan saya tidak punya kendaraan untuk membawamu. Lalu mereka berpaling atau kembali ke rumah mereka dengan keadaan bercucuran air mata. Ya, bercucuran air mata karena kesedihan lantaran mereka tidak bisa ikut berjihad, tidak bisa ikut berperang. Itu saking semangatnya mereka dalam kebaikan. Itu gambaran para sahabat, subhanallah. Mereka itu merasa ya sedih kalau kalah dalam berlomba-lomba dalam kebaikan. Makanya disimpulkan di sini tentang sifat sahabat bahwa tidak ada yang lebih semangat daripada kebaikan daripada sahabat. Kalau begitu ada faedah penting ayyuhal ikhwah. Faedah yang sangat penting sekali. Merayakan Maulid itu kebaikan atau tidak? Kalau kita katakan kebaikan, kenapa sahabat tidak melakukan? Kalau itu bukan kebaikan, kenapa kita lakukan? Pasti kan dibilang kebaikan. Karena di situ faktor pendorongnya adalah bentuk cinta kepada Nabi. Faktor pendorong lain bentuk syukur terhadap kelahiran Nabi dan seterusnya. Mereka berdalil dengan dalil-dalil umum. Dalil-dalil yang seolah-olah itu disyariatkan. Kita jawab. Pertama, kalau itu kebaikan, maka seperti firman Allah, "Lau kana khairan lasabaquna ilai." Andai kata itu baik, maka ini para sahabat lebih duluan mengerjakan daripada kita. Ini contoh mereka orang yang paling semangat daripada kebaikan, tapi sedikit pun mereka tidak pernah diriwayatkan melakukannya. Generasi setelahnya pun begitu.
Dan setelahnya pun begitu. Sampai kurang lebih 400 tahun tidak pernah dikenal namanya perayaan Maulid yang seperti orang hari ini rayakan. Berarti kalau begitu, ini bukanlah kebaikan. Itu perlu kita paham itu. Terserah setelah itu mau diamalkan, mau tidak diamalkan, itu dia sudah paham bahwa itu bukan kebaikan. Jangan sampai orang awam tertipu dengan hiasan-hiasan bahwa ini adalah suatu kebaikan, bentuk cinta kepada Nabi. Kalau memang kita cinta kepada Nabi, bentuk syukur terhadap kelahiran Nabi, kita lakukan yang disyariatkan. Apa contohnya? Berpuasa. Di hari kelahirannya Nabi. Itu di antara hikmah puasanya hari Senin. Ketika sahabat datang kepada Nabi, apa hukum puasa hari Senin? Lalu Nabi menjawab, hari Senin adalah hari aku dilahirkan dan hari diturunkan kepadaku wahyu. Kata para ulama, di antara bentuk syukur ya dengan berpuasa, ya dan hikmah puasa Senin adalah dengan bentuk kesyukurannya terhadap kelahirannya Nabi SAW. Artinya ketika dia berpuasa hari Senin, bentuk rasa syukur dengan kelahirannya Nabi SAW. Makanya kalau kita ingin mengarahkan umat kepada yang disyariatkan, suruh mereka puasa hari Senin. Kalau memang betul-betul cinta kepada Nabi, karena itulah hikmahnya puasa hari Senin itu. Bentuk syukur kepada kelahiran Nabi. Itu bukti bahwa sahabat itu semangat dalam kebaikan. Berarti dengan demikian, dengan faedah kita belajar hadis ini, kita tahu bahwa perayaan seperti itu bukanlah suatu kebaikan. Kemudian, di sini juga kita ambil faedah penting tentang perlunya orang bermanhaj salaf. Ya, baik dari sisi pemahaman maupun dari sisi amalan. Pemahaman jelas. Kalau seseorang memahami sesuai dengan pemahaman masing-masing, coba di ruangan ini berapa kepala kita? Masing-masing berbeda pemahamannya. Kalau orang beragama sesuai pemahaman masing-masing, sudah dipastikan akan terjadi perpecahan yang sangat banyak. Karena orang bebas berpendapat semau-maunya. Tidak ada patokan. Begitu juga dari sisi amalan. Seseorang akan menganggap, ya, amalan saya lah yang terbaik. Yang ini menganggap inilah yang terbaik. Tidak ada rujukan. Maka disinilah keuntungannya orang bermanhaj salaf. Yaitu patokannya adalah para sahabat. Mereka pertama tidak akan mungkin meninggalkan suatu kebaikan kecuali mereka orang yang lebih duluan daripada kita mengerjakannya. Dan mereka yang paling dalam ilmu agamanya. Karena kepada mereka Al-Quran ini diturunkan dan mereka muridnya langsung Nabi SAW. Masa kita lebih tahu daripada mereka? Itu mustahil, tidak mungkin itu. Kita lebih paham agama daripada mereka? Tidak mungkin. Makanya jangan bilang ini amal ini bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah menurut siapa? Baik menurut siapa? Kalau baik duluan sahabat yang melakukan. Ini contoh bahwasanya sahabat itu sangat semangat dalam perkara kebaikan. Baik. Yang berikutnya kita berbicara pemahaman salaf. Berarti pengikutnya dinamakan salafi. Salafi itu ya ikhwan bukan hanya sekedar orang yang berbicara tentang masalah ilmu jar wa ta'dil. Bukan hanya berbicara ilmu kritik ya atau memboikot ahli bid'ah atau berbicara tentang orang-orang yang menyimpang, bukan, atau memilih guru. Itu betul bagian dari ajaran manhaj salaf karena itu ajaran dari ulama salaf. Inna hadza ilmu dinun fanzur aman ta'khudhu dinakum. Sesungguhnya ilmu agama ini adalah agama kalian. Maka lihat-lihat dari siapa kalian mengambil agama. Karena kalau mengambil agama dari orang menyimpang, kamu akan menyimpang. Kalau kami mengambil agama dari orang yang lurus pemahamannya, kamu akan lurus. Seperti itu yang diarahkan oleh para salaf. Tapi ingat, jangan banyak hari ini, terutama kita anak-anak muda, yang beragama cuma fokusnya kepada hal ini. Sehingga amaliannya kurang sekali. Terutama dalam hal kebaikan. Kebaikan seperti yang dicontohkan oleh para sahabat ini. Di antaranya itu berlomba-lomba dalam bersedekah. Itu kalau kita mau bermanhaj salaf harus menyeluruh utuh. Diriwayatkan dalam banyak hadis tentang bagaimana sahabat berlomba-lomba dalam kebaikan. Seperti dalam sedekah ini. Umar pernah menginfakkan hartanya 50% dari seluruh total hartanya. Karena kenapa? Dia ingin menyaingi Abu Bakar. Ingin bersaing dengan siapa? Abu Bakar. Dan ternyata Abu Bakar menginfakkan seluruh hartanya. Sampai Umar berkata, saya tidak akan pernah mampu menyaingi Abu Bakar. Itu yang namanya salafi. Salafi itu adalah orang yang menyeluruh dalam semua aspek. Ibadahnya, akidahnya, muamalahnya semua.
Jadi jangan ambil sepotong penampilan saja salafi, tapi muamalahnya tidak, akidahnya tidak. Ini bukan salafi namanya. Baik. Kemudian juga di sini dijelaskan tentang pemahaman sahabat yang diluruskan oleh Nabi. Jadi di sini apa yang antum tangkap? Bahwa sebagian sahabat yang datang kepada Nabi ini berpemahaman bahwa sedekah itu hanya terbatas kepada apa? Harta. Nabi jelaskan, luruskan pemahaman mereka. Bahwa sedekah itu bermakna luas. Makanya seperti Syekh Shalih Fauzan mengatakan, inna hadzal hadis bayan kasratu turuqil khair. Banyaknya ya jalan-jalan menunjukkan kebaikan. Sedekah itu bukan hanya satu jalan. Bukan cuma berkaitan dengan harta. Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalan-jalan kebaikan bagi yang ingin kebaikan. Ya, baik untuk orang miskin maupun orang kaya. Harta hanya salah satu di antaranya. Bersedekah dengan harta. Dan inilah makna kaidah umum dari hadis, kullu ma'rufun khair, sedekah. Setiap yang baik itu bernilai sedekah. Nah, nanti akan datang rinciannya. Makanya Nabi menjawab apa? Awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun. Bukankah Allah telah menjadikan bagi kalian semua hal yang baik itu bernilai sedekah? Terus Nabi memberi contoh, bukan pembatasan. Sekali lagi bukan pembatasan. Ini hanya sekedar contoh dari Nabi. Inna bikulli tasbihatin sadaqah. Sesungguhnya setiap tasbih, apa itu tasbih? Ucapan subhanallah. Ya, kapan itu diucapkan? Kita sudah bahas tempoh hari. Ucapan subhanallah ketika apa? Hah? Sesuatu yang? Apa beda ucapan subhanallah dengan masya Allah? Kadang orang terbalik mengucapkannya. Subhanallah. Masya Allah. Kalau subhanallah untuk sesuatu yang buruk, yang mengagetkan. Kalau masya Allah, yang mengagumkan. Subhanallah itu artinya pensucian Allah dari segala kekurangan. Itu maksudnya. Subhanallah mensucikan Allah dari segala aib dan kekurangan. Maka ketika ada orang mengatakan Allah punya anak, langsung kita bilang, Subhanallah. Amma tasifun. Dari apa yang kalian sifatkan dan seterusnya. Nah, ketika ada orang yang berdoa kepada kuburan wali, kuburan keramat, kita bilang, Masya Allah apa Subhanallah? Subhanallah. Dari apa yang mereka persekutukan. Allah samakan Allah dengan makhluk. Allah yang mestinya mereka mintai, justru mereka memintanya sama makhluk. Kita bilang subhanallah. Kemudian inna bikulli wa kulli takbiratin sadaqah. Itu ucapan takbirah. Ucapan Allahu Akbar, ucapan takbir. Wa kulli tahmidatin sadaqah. Ucapan alhamdulillah. Wa kulli tahlilatin sedekah. Apa itu? Ucapan la ilaha illallah. Apa artinya la ilaha illallah? Tiada Tuhan yang berhak disembah atau diibadahi selain Allah. Kalau kita bilang tiada Tuhan selain Allah, apa bedanya? Beda apa sama? Sama-sama Tuhan. Bedanya di mana? Kalau tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dengan tiada Tuhan selain Allah, kan namanya Tuhan pasti disembah toh? Betul tidak? Yang namanya Tuhan pasti menafikan Tuhan-Tuhan yang lain. Letak kesalahan tiada Tuhan selain Allah itu di mana? Apanya yang salah? Itu di antara kesalahannya. Ketika dia bilang tiada Tuhan, yang masuk di Tuhan itu adalah rububiyahnya Allah, pencipta, pemberi rezeki, menghidupkan, mematikan, dan seterusnya. Itu artinya ketika mereka bilang tiada Tuhan, itu menyelisih kenyataan. Kenyataannya banyak Tuhan yang disembah selain Allah, betul tidak? Ada yang menjadikan malaikat Tuhan, ada yang menjadikan pohon Tuhan, menjadikan nabi Tuhan, menjadikan jin Tuhan, menjadikan bebatuan Tuhan, banyak sesembahan yang disembah selain Allah. Itu menyelisih kenyataan yang ada. Ketika dia bilang tiada Tuhan selain Allah. Yang nyatanya banyak Tuhan selain Allah yang disembah. Itu kenyataan. Betul tidak?
Kenyataannya memang begitu. Banyak Tuhan yang disembah selain Allah. Tapi yang benarnya itu hanya satu. Yang berhak disembah itu cuma Allah semata. Makanya yang berhak itu, yang benar itu, la ma'bud haqqun au bihaqqin illallah. Kesalahan kedua, dia menafsirkan tiada Tuhan selain Allah itu cuma dengan rububiyah. Itu bukan inti persoalan. Kenapa? Karena orang kafir Quraisy juga mengakui Allah itu Tuhan. Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Talib mengakui Allah Tuhan. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh la yaquluna Allah. Kalau kau bertanya kepada mereka, Muhammad, siapa pencipta langit dan bumi? Siapa Tuhan langit dan bumi? Mereka pasti menjawab, Allah. Siapa mereka yang dimaksud di sini? Orang-orang kafir Quraisy. Mereka beriman juga kepada Tuhan. Pencipta langit, pencipta bumi. Banyak ayat-ayat bercerita tentang itu. Dan sejak zaman Nabi Nuh tidak ada yang mengingkari Tuhan. Kecuali hitungan jari seperti Firaun yang mengatakan dirinya Tuhan. Adapun umat Nabi pada umumnya mengakui Allah itu Tuhan. Jadi kalau seandainya mereka mengakui Allah itu Tuhan dan kita terjemahkan itu tidak ada Tuhan selain Allah, itu berarti tidak ada persoalan dong antara Nabi dan umat. Tidak perlu dong Nabi diperangi oleh Abu Jahal. Tidak perlu Nabi diperangi oleh Abu Lahab. Tapi letak permasalahannya bukan pada rububiyahnya Allah, tapi pada uluhiyah, ibadah. Mereka itu tidak mau mengesahkan Allah dalam ibadah. Mereka beribadah pada Allah dan beribadah juga pada sesembahan yang lain selain Allah. Nah, itu letak permasalahannya, ini perlu kita luruskan. Jangan kita bilang la ilaha illallah 1000 kali, tapi ibadah kita untukkan pada selain Allah, tidak ada gunanya. Dan itu banyak kaum muslimin jatuh pada hari ini. Itu kesalahan fatal akibat terjemahan la ilaha illallah. Karena mereka menganggap kalau saya bilang la ilaha illallah tidak ada Tuhan selain Allah, berarti saya bertauhid. Biar saya berdoa kepada kuburan keramat, biar saya menyembelih untuk misalnya menaiki rumah baru untuk takut diganggu oleh jin, itu berarti saya tetap muslim dong. Kenapa? Karena saya mengakui Allah itu Tuhan. Itu karena fatalnya mereka dalam memahami apa? Kalimat la ilaha illallah. Makanya saya bilang walaupun 1.000.000 kali dia ucapkan la ilaha illallah, tapi mereka menguntukkan ibadahnya selain Allah, maka tidak ada gunanya. Baik. Wa amru bil ma'rufi shadaqah. Amr bil ma'ruf, yaitu menyuruh kepada yang baik, wa nahyu anil munkar, dan mencegah kepada yang mungkar, juga terhitung sedekah. Baik. Di sini berkaitan dengan amar ma'ruf nahi munkar. Apakah itu mutlak wajib atau dia sesuai dengan kesanggupan? Dalilnya apa? Man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadi, fa illam yastati' fa bilisani, wa illam yastati' fa biqalbi, wa dzalika adhaful iman. Kalau orang melihat kemungkaran, dia berkewajiban mengingkarinya dengan lidahnya. Pertama dengan tangannya bagi yang mampu dengan tangan atau kekuasaan. Yang kedua dengan lidahnya atau dengan ilmunya, itu bagi orang yang memiliki ilmu. Dan yang ketiga itu dengan hatinya bagi yang tidak memiliki dua-duanya ini. Artinya semua kita tetap wajib mengingkari kemungkaran walaupun dengan tingkatan yang terendah sekalipun. Di sini ada tingkatan yang disebutkan oleh para ulama dalam amar ma'ruf nahi munkar dan efek dari amar ma'ruf nahi munkar tersebut. Bagaimana caranya seseorang mengingkari kemungkaran? Yang pertama dilihat dulu. Jika kemungkaran itu bisa hilang secara total, itu yang pertama. Yang kedua, dia tidak hilang secara total tapi berkurang. Yang ketiga, bisa jadi kemungkaran itu berubah menjadi kemungkaran yang serupa. Yang keempat, bisa jadi kemungkaran itu berubah menjadi kemungkaran yang lebih besar. Bisa dipahami 4 ini. Yang pertama, jika dia kemungkaran itu hilang secara total, maka tidak diragukan itu wajib untuk diingkari. Misalnya seorang bapak punya kekuasaan dalam keluarganya. Dia ingkari anak dan istrinya. Dan itu bisa menghilangkan kemungkaran, maka dia wajib untuk mengingkarinya. Itu contoh saja. Yang kedua, jika kemungkaran itu berkurang, maka di sini juga hukumnya wajib untuk mengingkari kemungkaran tersebut. Yang ketiga, jika berubah kemungkaran yang diingkari menjadi kemungkaran yang serupa. Contohnya apa? Tidak. Kalau kemungkaran yang serupa, misalnya ada orang diingkari kemungkaran, dia melakukan kemungkaran lain yang serupa. Ya pikirkan saja ya.
kalau belum dapat sekarang. Contoh yang terakhir itu orang yang mengingkari kemungkaran dan berubah menjadi kemungkaran yang diingkari itu menjadi lebih mungkar. Lebih besar kemungkarannya, mudaratnya. Contohnya ya seperti dicontohkan tadi. Orang ingin mengingkari kemungkaran pemerintah misalnya dengan cara demo. Yang ada terjadi pertumpahan darah misalnya. Ada yang ditembaki, ada yang ditangkap, ada yang dipukuli, macam-macam. Sedangkan kemungkarannya ini tidak berubah. Maka di situ tidak boleh orang mengingkari kemungkaran. Karena dalam mengingkari kemungkaran harus juga dengan cara yang ma'ruf, tidak boleh dengan cara yang mungkar. Inilah yang dimaksud dengan tingkatan-tingkatannya. Makanya di sini dijelaskan tentang tingkatan ini supaya kita faqih dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan main hantam kromo saja. Pertama, amar ma'ruf nahi mungkar itu ada syarat-syaratnya. Amar ma'ruf yang pertama, ketika mengajak orang kepada kebaikan, yang pertama kita dulu tahu bahwa itu baik. Arti harus ada ilmu. Jangan sampai sebagian orang ya punya semangat dalam mengajak orang kepada kebaikan, ada semangatnya. Tapi dia belum belajar agama. Baru taubatnya kemarin. Jangan sebut merek. Anda tidak mau sebut merek ya. Banyak orang yang masuk di dalam ini bukan cuma mereka. Jadi mereka baru taubat kemarin, belum belajar agama, tahu-tahu sudah menjadi ustadz. Bagaimana ceritanya itu? Jangan sampai dia nanti dengan semangatnya itu ingin niatnya mengajak orang kepada kebaikan, justru mengeluarkan orang dari mulut singa ke mulut buaya. Dari kejahatan menuju ke kebid'ahan. Dari kemaksiatan menuju yang lebih besar lagi itu bid'ah. Iblis lebih suka mana? Maksiat atau bid'ah? Alasannya. Kalau maksiat orang tahu dia dirinya bersalah dan kemungkinan taubatnya besar. Kalau bid'ah dia merasa dirinya benar dan mengajak orang kepada bid'ahnya karena dia merasa dirinya benar. Sehingga taubatnya itu sangat hampir dikatakan tidak mungkin. Maka jarang orang ahli bid'ah itu yang bertobat. Baik. Harus ditandai di mana kita berhenti. Kita lanjut sedikit. Maka dibilang oleh Allah dalam Al-Quran, Qul hadhihi sabili, inilah jalanku, ana wa manittaba'an. Siapa dan orang-orang yang mengikutiku. Ya, itu jalannya Nabi, yaitu adu ilallah ala basirah. Kita mengajak kepada Allah di atas ilmu, bukan cuma dengan bermodalkan semangat. Semangat penting, orang berilmu tanpa semangat dia juga tidak mau mengajar. Tapi semangat saja tidak cukup, harus dibarengi dengan ilmu. Begitu juga nahi mungkar, dia tahu juga itu perkara mungkar. Jangan sampai dia mengingkari sesuatu yang sebenarnya bukan mungkar. Menurutnya mungkar karena kekurangnya ilmu. Makanya perlu intinya apa? Belajar. Jadi jangan hanya bermodalkan nekat, bermodalkan semangat langsung amar ma'ruf nahi mungkar. Itu betul bab yang insya Allah datang rinciannya nanti di hadis berikutnya nanti insya Allah. Kalau tidak salah hadis 28 ya, kalau tidak salah itu. Nanti insya Allah datang pembahasan secara rinci. Kita sudah bahas tadi tentang macam-macam sedekah selain sedekah dengan harta. Yaitu membaca apa? Tasbih, kemudian takbir, kemudian tahmid, kemudian tahlil. Dan ini tidak masalah kalau kita mulai dari tasbih. Misalnya baca dari subhanallah, kemudian tahmid, alhamdulillah, wala ilaha illallah, tahlil, wallahu akbar. Urutan seperti itu pun tidak ada masalah. Kan itu yang biasa kita baca kan? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu ada dalam riwayat yang lain. Jadi urutannya itu tidak ada masalah. Yang mana saja yang mudah kita ucapkan. Dan ini sebenarnya bentuk pengisian waktu. Kita menghargai waktu kita, tidak terbuang cuma-cuma. Dan ini sebenarnya sangat sulit dilakukan, terutama zaman sekarang. Kenapa? Karena banyak yang memalingkan kita dari zikir ini. Seperti apa? HP. Orang lebih suka lihat Facebook, lihat Twitter, lihat WA, lihat Instagram daripada dia berzikir. Berlalu hari-harinya berjam-jam tanpa zikir. Kenapa? Karena keenakan, terpalingkan dari zikir. Zikir itu berat ya ikhwan. Awal mulanya itu berat karena dia harus melawan apa? Hawa nafsu. Kita kan sudah bahas tempoh hari tentang hadis. Khuffatil jannah bil makari. Memang surga itu dikelilingi hal-hal yang dibenci oleh nafsu kita. Sedangkan surga dikelilingi oleh syahwat. Wa khuffatin nar bi syahwat.
Nah, makanya kalau ketika kita lihat buka Facebook, buka Instagram itu enak sekali dan lupa waktu. Tapi baca zikir saja baru 1 menit terasa satu jam. 1 menit itu. Kenapa? Karena memang hawa nafsu kita itu memberontak. Makanya awalnya memang sulit. Tapi zikir itu bentuk sedekah qasirah. Zikir yang tadi kita baca itu sedekah, tapi sifatnya qasirah. Qasirah itu artinya apa? Lawan dari muta'addi. Ada yang tahu mana muta'addi? Qasirah itu terbatas untuk dirinya sendiri, manfaatnya. Sedangkan yang berikutnya, sedekah berikutnya itu amar ma'ruf nahi mungkar. Itu untuk dirinya dan juga untuk orang lain. Itu namanya muta'addi. Mana yang lebih besar pahalanya? Muta'addi. Makanya Imam Syafi'i berkata, lebih saya suka duduk di majelis ilmu daripada sholat sunnah ratusan rakaat. Karena kenapa? Kalau sholat sunnah ratusan rakaat itu manfaatnya untuk dirinya sendiri. Sedangkan ilmu muta'addi untuk dirinya dan orang lain. Nah, itu orang harus faqih dalam masalah ini, harus cerdas. Kemudian datang bentuk sedekah berikutnya, wa fi bud'i ahadikum sedekah. Bud'i itu artinya faraj, syahwat, yaitu mendatangi istrinya. Kita tidak boleh pakai bahasa-bahasa vulgar ya. Di sini Nabi maksudkan sesuatu yang kita pahami semua maksudnya. Tapi bentuk terjaganya kehormatan mereka memakai kinayah namanya. Sesuatu yang dikinayahkan atau dikiaskan. Tidak terus terang, tidak terlalu vulgar menyebutnya. Tapi maknanya antum sudah paham kan? Ya tidak perlu digambarkan. Maksudnya mendatangi istrinya, bukan datang kepada istrinya, bukan. Tapi dipahami maksudnya. Itu namanya kinayah, bahasa yang sopan, yang halus. Wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Pertanyaan. Dan mungkin pertanyaan ini muncul juga di benak antum semua sebagaimana pertanyaan yang muncul di benaknya para sahabat. Ayati ahaduna sahwatahu. Apakah salah seorang di antara kita ya ketika dia mendatangi syahwatnya juga dapat pahala? Kan kenapa sampai timbul itu pertanyaan? Kalau baca tasbih ya ibadah kan. Amar ma'ruf nahi mungkar ya ibadah. Wajar kalau dapat pahala. Tapi mendatangi istri itu kan bersenang-senang, menikmati seperti halnya makan, minum, itu kan syahwat perut. Itu kan sesuatu hal yang biasa kita lakukan. Kok dapat pahala? Nah, ini akan kita rinci sedikit. Wa fi bud'i ahadikum, pertama perlu kita ketahui bahwa di sini manusia diciptakan oleh Allah semuanya memiliki syahwat. Jadi kalau ada yang tidak punya syahwat berarti dia tidak normal. Kalau ada laki-laki tidak tertarik sama perempuan itu tandanya bukan kuat iman, tapi tidak normal. Jadi jangan bilang itu ketika lihat akhwat tidak berhijab dia tidak nafsu, itu bohong itu. Berarti dia tidak normal berarti. Karena semua laki-laki Allah ciptakan apa? Punya syahwat, memiliki ketertarikan kepada lawan jenis. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa. Allah hiasi bagi semua orang itu perhiasan terhadap syahwat. Allah mulai dengan wanita. Jadi jangan bilang saya tidak nafsu lihat perempuan begitu. Tidak ada itu. Itu semua bohong. Kenapa? Karena laki-laki normal pasti punya syahwat. Itu yang pertama. Tapi syahwat ini seperti pisau bermata dua. Kadang-kadang dia bisa berbahaya, kadang-kadang dia bisa bermanfaat, punya maslahat. Kapan dia berbahaya? Seperti tidak digunakan pada tempatnya. Seperti pisau kalau digunakan untuk membunuh orang misalnya, berbahaya dia. Tapi digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, dia bermanfaat. Makanya syahwat itu Allah ciptakan bukan untuk sesuatu yang sia-sia saja. Ada hikmahnya. Tapi di situ ada juga ujiannya. Ujiannya yaitu ketika misalnya syahwat itu diuji dengan hal-hal yang haram seperti zina. Itu berbahaya. Tapi manfaatnya apa? Ya dengan adanya syahwat orang bisa memiliki keturunan. Coba orang tidak punya syahwat, mana ada keturunan? Makanya perlu apa? Adanya syahwat untuk maslahat berkembang biaknya manusia. Makanya Allah berfirman, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Itu yang biasa di surat undangan pernikahan ya. Ya, itu
Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah itu Allah ciptakan di antara kalian pasangan kalian. Manusia itu berpasang-pasangan supaya dia memiliki keturunan, dan yang menyebabkan dia memiliki keturunan yang soleh ya karena dia memiliki syahwat. Baik. Kemudian di sini wa fi buti ahadikum shadaqah. Kenapa ini dihitung sedekah? Dua pendapat di kalangan ulama. Pendapat yang pertama, apakah seseorang mendatangi istrinya tanpa niat itu bernilai sedekah atau tidak? Dua pendapat. Pendapat pertama, sesuai dengan nas hadis, tekstualnya, secara zahirnya, bahwa siapa saja yang mendatangi istrinya, karena itu halal kan? Maka dia dapat pahala, baik dia berniat untuk keturunan yang soleh, untuk menjaga kehormatan istrinya, kehormatan dirinya, ataupun tidak berniat sama sekali. Yang penting dia datang istrinya, dia dapat pahala langsung. Jadi orang semakin rajin beribadah itu semakin banyak pahalanya. Ini cuma berbicara tentang orang yang sudah punya suami istri kan. Jadi semakin sering dia datang istrinya semakin berpahala. Ya silakan dipraktekkan ya. Ya. Itu pendapat pertama, itu secara tekstual ya, bahwa tanpa niat pun tetap dapat pahala. Dan ini nampaknya pendapat yang dipilih oleh seperti Syekh Shalih Al-Utsaimin dan banyak ulama yang lain. Karena nas hadisnya menandakan demikian secara tekstual. Itu yang Anda pahami dari penjelasannya Syekh Al-Utsaimin. Tapi ulama lain seperti Ibnu Rajab Al-Hambali misalnya dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, Syarh Arba'in Nawawi, beliau merujukkan pendapat yang kedua, yaitu hadis ini mutlak. Mutlak kan? Baik berniat ataupun tidak berniat, mutlak. Hadis-hadis seperti ini kata beliau harus dibawa ke bentuk hadis yang muqayyad. Ya, yang sifatnya muqayyad, yang ditakyid dengan niat. Masih ingat enggak antum pembahasan pembahasan hadis innamal a'malu binniyat. Apa kaidahnya bunyinya? Perbedaan antara adat dan ibadah. Annal adata tatahawal ilal ibadah binniyatis shalihah. Bahwa adah bisa berubah menjadi ibadah jika didasarkan dengan niat. Contoh, apa yang membedakan mandi? Kita mandi junub dengan mandi biasa yang membedakan cuma niat, betul tidak? Ketika seseorang meniatkan untuk mandi junub, maka bernilai dia ibadah. Tapi kalau dia tidak berniat, maka nilainya ada, kebiasaan. Contoh, tidur ada, kebiasaan. Orang setiap hari tidur. Tapi ketika dia berniat untuk menguatkan dirinya beribadah, maka bernilai ibadah. Karena niatnya tadi itu. Contoh, makan dan minum sama seperti itu. Nah, apakah yang ini juga dikiaskan dengan itu atau tidak? Nah, ini yang Anda bilang barusan. Ada dua pendapat di kalangan ulama. Ada yang memutlakkan. Di sini Nabi secara tekstual mengatakan siapapun mendatangkan istrinya, karena mendatang istrinya, maka dia tetap dapat pahala. Kenapa? Karena dia secara langsung maupun tidak langsung telah mendatangi pertama yang halal. Yang kedua, mencegah diri istrinya dan dirinya sendiri dari yang haram. Tapi wallahu alam, terlepas dari itu, kita katakan begini, penggabungan antara dua pendapat ini. Kalau dia tanpa niat, maka dia dapat pahala, tetap dapat pahala. Tapi kalau disertai dengan niat, pahalanya lebih besar. Wallahu alam. Kira-kira begitu cara menggabungkan dua pendapat ini. Karena dua pendapat ini sama-sama kuat kelihatannya. Jadi kalaupun tidak berniat ya, ini kabar gembira ya bagi pasangan suami istri ya. Walaupun dia tidak berniat, dia tetap dapat pahala dengan melakukan ibadah tersebut. Kemudian berbicara masalah qiyas. Apa itu qiyas? Bisa ada sedikit ya, 5 menit. Apa itu qiyas? Ini kan Nabi mengkiaskan ini antara apa dibilang Nabi setelah itu aro'aitum. Bagaimana menurut pendapatmu? Ini di antara bentuk keindahan cara mengajarnya Nabi ya, supaya orang langsung menerima perkataan beliau. Aro'aitum law wadha'a fi haram akana alaihi fiha wizrun. Bagaimana menurut pendapatmu kalau dia meletakkan itu syahwatnya atau nutfahnya atau spermanya di tempat yang haram? Akana alaihi fiha wizrun, bukankah dia mendapatkan dosa karena hal tersebut? Jawabannya tentu iya, semua sepakat itu. Kalau dia letakkan yang haram pasti dapat dosa. Ini namanya apa?
Kiasul aksi, yaitu mengkiaskan antara yang halal dengan yang haram, dan ini sah dan ini diterima. Kalau diletakkan yang halal, itu kan yang cabang namanya, furu ya. Sedangkan yang halal, yang haram itu namanya usul. Itu yang asal. Maksudnya begini. Kalau orang meletakkan syahwatnya di yang haram, semua sepakat bahwa itu berdosa. Tidak perlu orang bertanya, kalau saya berzina berdosa tidak? Tidak perlu orang bertanya begitu. Karena orang sepakat semua, meletakkan syahwat di tempat yang haram itu dosa. Nah, itu namanya usul dalam ilmu kias. Karena kias itu definisinya adalah menggabungkan antara dua hukum. Ya, saya catat di sini apa makna kias, yaitu menyamakan atau menggabungkan hukum antara sesuatu yang disebutkan hukumnya secara gamblang, secara jelas. Ini dinamakan istilahnya oleh ahlu usul, yaitu makisun alaih, yang dikiaskan atasnya. Yang dikiaskan dalam hadis ini apa? Sesuatu yang haram, sesuatu yang gamblang, memang hukumnya jelas bahwa itu haram. Jadi tidak perlu ditanya ini berdosa atau tidak, jelas ini berdosa. Nah, itu yang dikiaskan. Yang dikiaskan padanya ini apa? Itu masalah furuknya, yaitu sesuatu yang tidak dijelaskan hukumnya dalam agama secara gamblang. Makanya sahabat bertanya, kalau kami mendatangi istri kami dapat pahala juga. Itu kan tidak tahu hukumnya apa. Apakah itu terhitung kebiasaan biasa yang seperti makan minum, ataukah juga dapat pahala? Nah, Nabi menjawab dengan kias. Yang jelas hukumnya apa? Yang haram, yaitu mendatangi syahwat yang haram seperti zina, jelas haram hukumnya. Dapat dosa atau tidak? Pasti dapat dosa. Berarti kalau begitu, kalau kau yang datang yang halal, berarti kau juga dapat pahala. Itu maksudnya kias. Dan itu banyak digunakan oleh hadis oleh Nabi dalam hadis-hadis yang lain. Seperti misalnya ketika dalam hadis Ibnu Abbas ya, ketika seorang perempuan datang kepada Nabi. Ketika itu Nabi sedang membonceng Fadl bin Abbas ya, saudaranya Abdullah bin Abbas. Dan ada seorang perempuan cantik, sehingga ketika itu Nabi memalingkan mukanya. Fadl waktu itu masih anak muda ya. Kita berbicara ini supaya pelajaran juga bagi anak muda untuk menundukkan pandangan ya. Jadi Nabi ditanya, ya Rasulullah, ibuku punya hutang. Dia punya hutang puasa. Apakah saya wajib menggantinya? Itu pertanyaannya. Punya hutang. Hutang bukan hutang uang, tapi hutang puasa. Terus Nabi menjawab, Aro'aiti law kana ala ummiki dainun akunti qadiyatah? Menurutmu, kalau seandainya ibumu punya hutang sama orang, afakunti qadiyatah? Apakah kamu juga membayarnya? Ya tentu wahai Rasulullah. Naam, tentu saja. Fakadzalika iza bagaimana hadisnya? Qult na'am, qala fadainullah ahaqqu bil wafa au bil qada. Kalau begitu, hutang kepada Allah itu jauh lebih berhak untuk dibayar. Itu namanya kias. Pertama, dia mengkiaskan antara hutang dengan hutang. Satu, hutang kepada manusia dengan hutang kepada Allah. Hutang kepada Allah jelas wajib dibayar. Nah, itu sesuatu yang jelas gamblang hukumnya. Yang dikiaskan hutang kepada manusia. Hutang kepada Allah. Terbalik ya. Hutang kepada manusia jelas wajib dibayar. Nah, hutang kepada Allah ini yang belum jelas. Apakah wajib dibayar juga atau tidak? Nah, makanya dikiaskanlah kepada yang jelas ini. Jadi kias itu juga tidak boleh sembarangan. Harus terpenuhi rukunnya. Rukun kias itu ada 4. Rukun kias itu ada 4. Dan insya Allah nanti akan kita bahas. Ada pertemuan masalah kias ini nanti mungkin di hadis keberapa. Nah lupa. Yang lebih rincinya insya Allah ta'ala. Jadi penggunaan kias itu disepakati oleh ulama sebenarnya. Seluruh ulama. Anda katakan seluruh ulama. Kenapa? Karena ulama yang menentang kias pun sebenarnya mereka memakai kias. Ada yang tahu ulama mana yang menolak kias? Ada enggak yang tahu? Siapa ulama yang mengatakan tidak boleh pakai kias? Dan kias bukan bagian dari landasan syariat. Kan landasan syariat Islam yang disepakati itu ada 4. Satu Al-Quran, kemudian Sunnah, kemudian Ijma', kemudian kias. Nah kias ini disepakati sebenarnya oleh seluruh ulama. Tapi ada sebagian ulama tidak sepakat, cuman dalam buku-buku mereka pakai kias. Siapa yang tahu? Siapa yang menolak kias?
ulama az-zahiri. Sebagai faedah, supaya antum tahu bahwa kias ini juga ditolak oleh sebagian ulama. Tapi mereka sebenarnya paradoks ya, kontradiksi dengan perkataannya. Dia dalam bukunya juga memakai kias. Dan mereka tidak akan bisa terlepas dari kias. Ya. Dan ada sesuatu yang lucu itu tentang masalah kias. Tentang hadis bikr ya, seorang anak gadis yang diminta pendapatnya untuk menikah. Kan apa tanda setujunya anak gadis kalau menikah? Diam. Berarti kalau dia bicara berarti dia tidak setuju. Itu kan lucu kiasnya itu. Paham tidak? Maksudnya kalau anak gadis dimintai pendapatnya. Kemudian kalau dia setuju tandanya apa dah? Tandanya dia diam. Tandanya dia diam. Berarti kalau dia bicara berarti menolak. Nah, itu salah itu kiasnya. Nah, itu di antara kelucuannya ya, Az-Zahiri dalam masalah kias. Tapi masalahnya mereka juga memakai kias dalam banyak kitab-kitab mereka. Intinya bahwa kias itu disepakati sebenarnya oleh seluruh ulama. Wallahu taala alam. Inilah beberapa jadi kalau begitu apa tadi definisi kias? Menggabungkan furu dengan usul dengan hukum yang ya dengan hukum yang sama. Karena adanya apa? Adanya persamaan sebab illah. Sebab seperti tadi ada hutang kepada Allah, hutang kepada sama-sama hutang, itu illah namanya. Kalau ini illahnya apa? Ketika ada orang mendatangi istrinya, dia dapat pahala. Sama-sama apa ini di sini? Sama-sama mendatangi syahwat. Ya. Baik. Kalau begitu mari kita buka pertanyaan satu, kalau dua pertanyaan kalau ada, kalau tidak kita cukupkan sampai di sini. Silakan. Tidak ada pertanyaan. Ini parfum masih ada 3 loh. Tidak ada pertanyaan. Baik. Kalau begitu satu lagi yang terakhir ya sebelum kita tutup berkaitan dengan hadis ini. Tadi kita bahas masalah amar ma'ruf nahi mungkar. Kita bilang amar ma'ruf nahi mungkar harus sesuai dengan apa? Kesanggupan. Pertanyaan. Bagaimana kalau ada orang berdalil dengan dalil kanu la yatahnahuna an munkarin fa'aluh. Mereka dulu tidak saling mencegah dalam kemungkar, labi sama kanu yaf'alun. Mereka sangat buruk yang mereka lakukan itu terhadap orang Yahudi. Ketika kita tidak mengingkari pemerintah di hadapannya, kita dibilang orang yang tidak mengingkari kemungkaran. Atau justru ketika kita mendoakan pemerintah, kita dibilang orang yang bermuka dua, munafik. Bagaimana caranya menjelaskan kepada mereka tentang bab ini? Ketika orang mendoakan pemerintah, apakah bentuk dari kemunafikan atau bagaimana? Kan mereka sering isinya kritik terhadap pemerintah. Kemudian mereka menyerang pemerintah dengan dalih apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Pertanyaannya, benarkah dalil mereka itu? Atau tidak? Malah di antara mereka ada yang mendoakan kejelekan terhadap pemerintah. Dengan dalih bahwa pemerintah itu banyak melakukan kemungkaran, pemerintahnya zalim, pemerintahnya ini dan itu. Pertanyaannya adalah, apakah mereka itu benar dengan dalilnya atau tidak? Ini bab penting sekali ya ikhwan. Ini banyak terpecah ini karena ini manhaj salaf, ini manhaj yang disepakati dalam masalah taat walil amr fil ma'ruf. Mentaati pemerintah dalam perkara ma'ruf. Walaupun pemerintah itu apa? Zalim. Nah, tapi Ana bilang kemarin barusan bahwa kita akan bahas ini secara rinci dalam hadis yang berikutnya, yaitu hadis yang ke insyaallah 28. Karena ada yang jawab ya sudah, berarti 3 ini kembali lagi ke sarangnya. Silakan. Silakan. Mudah-mudahan jawaban antum betul, antum borong ini 3-3-nya sekalian. Mau bertanya Ustaz, bisa? Oh, mau bertanya. Afwan Ustaz. Baik.
Bismillah. Baik Ustaz, terkait saya mau sebutkan contoh kasus dulu Ustaz ya. Ada seseorang yang ingin menegur mungkin suaminya ya yang suka merokok. Nah, istrinya ini dengan menegur itu dia sudah lelah untuk menegur lelah menegur secara lisan. Lantas dia mengikuti suaminya. Kemauan suaminya. Enggak, dia ikut juga ngerokok. Dan Subhanallah. coba rasakan kalau saya ngerokok, apakah Hmm. enak. Nah, lantas saya menegurnya bahwa coba kita angkat itu ke hal yang lebih besar. Kayak misalnya mungkin ini kayak kias ya. Dalam artian apakah ini termasuk kias, saya membawanya, menegurnya dalam artian coba kalau dia bermaksiat baru istrinya juga bermaksiat. Apakah itu contoh seperti Hmm. kias yang saya katakan Baik. sama-sama hal-hal yang buruk, tapi ini kan hal kecil dibawa ke hal yang besar. Baik, baik. Barakallahu fi. Iya, iya. Itu kias apa itu namanya ya? Pertama saja contohnya ketika seorang istri juga ikut merokok untuk mencegah suaminya merokok karena dia bilang istrinya kan pasti akan dilarang merokok kan. Itu bukan cara yang benar dalam menasihati suami. Ibaratnya seperti contoh rokok itu kan racun. Seperti misalnya suaminya mau bunuh diri dengan minum racun. Apakah ketika dia bilang suamiku jangan kau minum racun. Kalau kamu tetap minum racun saya juga ikut minum racun. Kira-kira benar tidak itu? Dua-duanya masuk neraka. Jadi cara itu merupakan cara yang tidak dilandasi dengan ilmu. Makanya ulama ketika berbicara masalah hukum qisas, yaitu membalas hal dengan setimpal, itu ada hal yang diperkecualikan. Seperti orang yang membunuh seorang perempuan yang merupakan istri orang lain misalnya, dengan cara menzinahinya terlebih dahulu. Orang yang membunuh ini punya istri juga. Apakah dia mengkisosnya dengan juga menzinai istri si pembunuh ini? Itu diharamkan. Diharamkan sama sekali. Tidak boleh mengkisos dengan cara-cara yang terjatuh kepada keharaman. Nah, ini yang dimaksud. Jadi sesuatu yang haram itu tidak boleh dilakukan walaupun alasannya untuk mencegah kemungkaran. Makanya kita bilang ingkarul mungkar harus dengan cara yang ma'ruf, bukan dengan cara yang mungkar juga. Makanya ketika orang beringkar mungkar dengan cara yang mungkar, dia juga dapat dosa kemungkaran tersebut. Kemudian yang dikiaskan tadi analogi tadi bagaimana dengan apa tadi yang dikiaskannya? Oh, iya seperti apa tadi disebutkan? Bukan yang contoh berikutnya tadi apa? Yang suaminya bermaksiat itu kan suaminya merokok dia juga ikut merokok terus. Dikiaskan dengan apa? Nah, maksud saya dikiaskan dengan hal yang perkara yang lebih besarnya. Kayak contoh misalkan tuh perbuatan buruk, sama-sama perbuatan buruk, Iya. tapi kalau kita angkat misalnya hal yang maksiat, perbuatan buruk, cara dia mau kasih jerah dia dengan cara dia juga kasih rasa, dia juga ikut bermaksiat kayak gitu. Iya. Itu tidak benar ya. Mengingkari kemungkaran dengan cara yang mungkar itu tidak benar. Makanya kalau misalnya ada orang ingin memperlihatkan dampak buruk dari perbuatan tersebut, dia tidak harus melakukannya. Tidak perlu dia mencontohkannya. Tidak perlu dia harus juga mempraktekannya. Jadi ketika dia ingin mengingkari kemungkaran, cukup disebutkan dalilnya. Kalau dia tidak mau terima juga dibawa ke kajian para ustadz. Kalau dia tidak terima juga misalnya, contoh saja, tidak usah jauh-jauh contohnya. Dia punya suami perokok. Dan merokok itu bukan hal yang mudah orang untuk berhenti. Di samping juga mungkin kebiasaan teman-temannya yang dia tinggal di sekeliling orang yang merokok. Di samping itu juga mungkin sudah nikotin rokok itu sudah mencandu kepada dirinya. Sehingga hampir mirip dengan orang yang kecanduan narkoba. Susah dia melepaskan diri. Walaupun dia tahu umpamanya itu rokok haram. Karena semua orang yang berakal tahu rokok itu membahayakan. Tapi kenapa dia tidak berhenti? Banyak faktor. Nah disinilah perlu namanya hidayah. Hidayah taufik. Hidayah dibukakannya ini hati dari Allah untuk meninggalkan hal tersebut. Sama dengan Abu Talib. Abu Talib itu tidak masuk Islam bukan karena tidak tahu agama Islam itu agama benar. Dia tidak masuk Islam karena dia
belum dapat hidayah taufik. Dia masih terpengaruh oleh lingkungannya. Dia masih gengsi dengan kabilah-kabilahnya. Bukan karena dia tidak tahu Islam yang dibawa Nabi Muhammad itu agama yang sudah agama dari Allah. Dia tahu persis. Dia tahu persis. Sampai-sampai disebutkan, inilah a'lam dinaka dina khairul bariyah. Sesungguhnya agama yang kau bawa adalah agama manusia yang terbaik. Tapi bersama dengan itu dia tidak mau masuk Islam. Kenapa? Hidayah. Makanya seorang perempuan tidak boleh sempit hatinya. Ketika suaminya belum berhenti merokok, dia mau coba juga merokok di depan suaminya untuk suaminya berhenti. Itu tidak akan mempan cara seperti itu. Karena berkaitan itu kaitannya dengan hati perkara hidayah. Dan perempuan kalau dia melakukan itu dia berdosa. Dia berdosa. Makanya dia harus melakukan hal-hal yang disyariatkan, yang dibenarkan, diantaranya dia nasihati suaminya. Kalau tidak mempan, minta tolong kepada perantara misalnya, apakah orang yang dihormati oleh suaminya, ya dihormati oleh keluarga dari pihak keluarganya misalnya untuk menasihati suaminya. Kemudian setelah itu langkah-langkah selanjutnya. Dan kalau tidak mempan juga, maka perempuan ini sebenarnya dibenarkan untuk minta talak. Sebenarnya kalau kita berbicara secara hukum syariat, karena seseorang perempuan itu boleh minta cerai pada suaminya jika suaminya itu tidak sholat misalnya, ketika sudah diajak sholat namun dia tidak sholat misalnya, maka dia anggap seorang yang fasik, ya, orang yang fasik, maka dia berhak untuk mencari suami yang lebih baik. Maka itu yang perlu dilakukan, bukan melakukan hal-hal yang tidak disyariatkan. Wallahu ta'ala alam. Silakan kalau ada lagi yang ditanyakan. Kalau tidak kita selesai. Ya. Jawab Ustadz yang kedua tadi Ya. pertanyaannya. Baik. Tentang doa orang kafir. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza raqibu fil fulki da'allahu mukhlishina lahuddin. Baik. Orang-orang yang mensekutukan Allah berdoa ketika di atas kapal, mereka berdoa mengikhlaskan doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, baik, Masya Allah. Terus hampir terjawab pertanyaannya. Anda belum tangkap apa jawabannya di situ. Apa penyebab doanya dikabulkan? Walaupun dia terzolimi ini ya. Artinya ini orang terzolimi, kafir, orang yang paling dibenci oleh Allah. Apa penyebabnya Allah mengabulkan doa itu orang? Ikhlasnya doanya. Masya Allah, itu jawabannya. Itu jawabannya. Anda jadi tidak perlu dicari pekan depan, sudah terjawab hari ini. Antum mau tiga-tiganya apa dua saja? Ambil tiga-tiganya sekalian. Ini jawaban yang tidak ada bisa jawab, makanya ini spesial. Alhamdulillah. Antum dapat jawaban yang spesial. Sisa pekan depan. Ya, pekan depan kenapa orang yang tidak bersalah juga terkena dampak bencana. Padahal bukan dia yang bermaksiat, bukan dia yang berzina, berjudi, mabuk, mempersekutukan Allah, sesajen dan seterusnya. Tapi dia ketika terkena tsunami, terkena bencana alam, dia juga ikut mati. Nah, kenapa bisa? Kalau seandainya ada orang yang tidak bersalah disiksa, zalim tidak itu? Zalim kan? Antum berani mengatakan Allah zalim? Sedangkan Allah mengatakan saya telah mengharamkan kezaliman atas diriku. Nah, jadi bagaimana itu solusinya, itu pertanyaan. Silakan dicari pekan depan. Wallahu ta'ala alam. Subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.